Pemirsa, Anda penggemar BTS pasti sempat dibuat heboh oleh rumor yang menyebut bahwa grup asal Korea Selatan yang paling hits sedunia ini berniat untuk bubar. Eits, jangan panik dulu ya Army. BTS itu mau hiatus. Hah? Apa tuh hiatus? Hiatus itu kata-kata yang sering diucapkan oleh idol K-pop. Biasanya nih ketika mereka memutuskan untuk istirahat sejenak dari kegiatan keartisan dan musik. Ya, K-pop kan juga manusia, butuh rehat. Kalau istilah zaman sekarang tuh butuh healing gitu. Nah, dalam masa hiatus mereka biasanya liburan, pulang ke kampung halaman, atau ngelakuin hal-hal lain yang mereka suka. Leisure time gitu deh. BTS bukan K-pop yang pertama memutuskan untuk hiatus pemirsa. Sebelumnya ada Big Bang, Infinite, A-Pink, dan lain-lain. Dan terkait hal ini, agensi yang menaungi BTS, HYBE, memberi pernyataan resmi yang dikutip dari AP News. HYBE menegaskan para member BTS tak akan sepenuhnya hiatus. Mereka hanya lebih memfokuskan diri pada proyek solo, namun tetap berencana menjalankan proyek sebagai grup. Terus apa dong yang jadi alasan BTS untuk memutuskan rehat, vakum atau hiatus namanya? Dan bagaimana dampak ke saham HYBE? Yuk kita ulas bersama dalam BTS baru hiatus, sahamnya udah hancur. Di slide pertama. Ada sejumlah alasan nih pemirsa kenapa setelah 9 tahun berkarir RM, J-Hope, Suga, Jin, V, Jungkook dan Jimin akhirnya memutuskan untuk hiatus. Hal ini disampaikan dalam acara perayaan BTS Festa 2022 di kanal YouTube Bangtan TV Selasa 14 Juni 2022 lalu. Dan dalam acara tersebut BTS mengungkapkan isi hati masing-masing, curhat gitu ya, termasuk soal kondisi BTS terkini. RM selaku leader mengatakan saat merilis On dan Dynamite ia merasa seperti BTS. Tetapi saat mereka merilis Butter dan Permission to Dance, RM merasa BTS mulai kehilangan identitasnya. Nih kalau kita lihat BTS itu terbentuk di tahun 2010 tapi mulai debut di 2013 jadi kurang lebih 9 tahun berkarir. Nah ini di bawah naungan HYBE Big Hit Entertainment. RM menambahkan betapa sibuknya kehidupan seorang idola K-pop sehingga tidak memiliki waktu untuk diri sendiri untuk bertumbuh dan berkembang secara pribadi. Yuk kita lihat di sini curhatnya masing-masing pemirsa. Ia menambahkan perlu waktu untuk fokus pada karir solonya. Nah curhatnya ini kalau RM mengatakan tidak ada waktu bagi saya untuk tumbuh bukan hanya dalam hal keterampilan saya tetapi sebagai manusia. Saya orang yang sangat berbeda dari diri saya 10 tahun yang lalu. Dan saya perlu waktu untuk berpikir dan menjadi diri sendiri sehingga pikiran itu bisa matang menjadi sesuatu yang unik milik saya. Nah, sementara Suga pemirsa, dia merasa sangat lelah akhir-akhir ini. Ia berjuang untuk menemukan inspirasi dalam hal penulisan lagu. Dan kondisi BTS akhir-akhir ini membuatnya sangat sulit untuk menulis lirik dan mencari inspirasi. BTS tidak sepenuhnya bubar, ya. Dia menegaskan BTS tidak bubar dan akan kembali lagi bertujuh untuk waktu yang belum ditentukan. Next slide. Nah, sementara Jin senada dengan RM dan Suga menambahkan melakukan aktivitas grup yang begitu lama membuatnya merasa seperti mesin. Ia menyatakan ingin terbebas dari kegiatan itu dan menekuni hobi serta hal-hal lain yang ia sukai. Sementara J-Hope merasa dia sudah sering mengatakan hal ini kepada anggota lain, tetapi dia pikir kita perlu meluangkan waktu untuk belajar bagaimana untuk bersatu lagi. Saya, kata J-Hope, pikir waktu ini sangat penting jadi saya harap Anda tidak melihat ini dari sisi negatif saja. Dan gak hanya fans BTS yang terkejut dengan kabar hiatus ini. Saham agensi BTS, HYBE atau Big Hit Entertainment juga langsung anjlok. Kita bahas di slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini ya pemirsa, setelah rumor hiatus ini harga saham HYBE terjun bebas 27,5% pada awal perdagangan Rabu 15 Juni 2022. Kemarin harga saham ditutup pada 145.000 won Korea, menyentuh level terendah sejak debutnya perdagangan di indeks Kospi pada Oktober 2020 yakni 135.000 won. Kita lihat di sini ya pemirsa, nih 194.000 won ini ditutup kemarin, sementara dia pernah tertinggi itu di bulan November 2021, saham HYBE mencapai puncaknya 421.500 won pada November 2021. Kemudian cus turun ya kemarin langsung di 149.000 won. Dari 60% dari puncak itu. Anjloknya harga saham HYBE ini salah satunya disebabkan oleh terjemahan bahasa Inggris yang muncul dan dinilai kurang tepat di video Festa Dinner Party. Dan soal rumor hiatus ini, kemudian pertemuan Bank Sentral AS The Fed juga menjadi sentimen yang menekan harga saham HYBE.
Kalau menurut analis Hana Financial Investment Lee Ki-hun, laba 2022 Hype dapat diimbangi sebagian karena ada kemungkinan nih pemirsa anggota BTS merilis satu album solo pada 2023. Dan jika BTS ikuti Wamil tahun 2023. Lee menambahkan kemungkinan tidak akan ada perubahan target harga Hype di 360.000 won hingga pengumuman resmi. Lee memperingatkan investor untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan kemungkinan periode tidak aktif anggota BTS pada tahun mendatang. Nah, di slide berikutnya, pemirsa, kalau dibandingkan dengan artis-artis lain nih ya yang di bawah naungan Hype, BTS disebut-sebut menyumbang pendapatan terbesar yakni 27% dari seluruh penjualan dan streaming album Hype di Amerika Serikat di tahun 2021 ya. Dari streaming, dari penjualan juga nih 27% menyumbang. Nah, di Jepang BTS menyumbang sekitar setengah dari penjualan album Hype. Menurut pendapatan perusahaan pada tahun 2021, kemungkinan juga menyumbang hampir semua pendapatan tour Hype yang berjumlah 191,1 miliar dolar AS pada 2019 ya di sini pemirsa. Dan 45,6 miliar US dollar di tahun 2021. Nah, meski demikian Hype nampaknya sadar bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan BTS sebagai mesin uang mereka. Kita di slide selanjutnya. Dalam beberapa tahun terakhir pemirsa, daftar artis Hype menjadi lebih beragam. Jadi nggak cuma BTS. Ini langsung berdampak pada turunnya pangsa BTS. Nah, data dari penjualan album BTS turun dari 2019, 2020 ke 2021 ya, dari 78,5%, terus turun ke 70,3%, lalu ke 49%. Nah, karena adanya Seventeen, Tomorrow X Together dan NHE Fan. Oke. Hiatus biasanya digunakan untuk hal yang berlangsung lama. Hiatus untuk mereka yang sekali-sekali perlu istirahat. Nah, jika seseorang harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, dia akan hiatus. Sebuah grup vokal atau band perlu mengambil jeda, biasanya jika penyanyi utamanya mengalami kecelakaan. Nah, hal utama tentang hiatus adalah bahwa itu gangguan dari sesuatu yang sedang terjadi, tapi bukan jeda permanen atau bukan bubar ya pemirsa. Pengumuman hiatus BTS memang memunculkan spekulasi dari para fans, sebab dalam dunia K-pop sudah beberapa kali grup menyatakan hiatus, tapi mereka tidak juga kembali meski bertahun-tahun mengambil jeda. Nah, bagaimana dengan BTS ya? Semoga aja jedanya nggak lama-lama ya pemirsa, karena pasti ARMY bakalan kangen sama mereka.